Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Seperti video yang ada di depan tadi, langsung aja buka aplikasi CapCut kalian, kemudian pilih yang tambah proyek baru, pilih video, masukin mentan video bitnya, lalu klik tambah, klik videonya, lalu pilih yang ekstrak audio, klik audionya, lalu pilih yang irama. Nah, di sini kalian tinggal lurusin aja garis yang warna putih ini dengan titik kuning yang ada di atas. Oke, kalau udah lurus kalian bisa klik yang tambahkan irama. Kemudian klik checklist, lalu klik tanda tambah yang ada di samping. Pilih foto, masukkan 3 foto. 1, 2, 3, lalu klik tambah. Nah, untuk mentan video bit dan akhirannya kalian hapus saja ya guys. Oke, kalau udah, ketiga foto ini kalian perbesar aja sedikit melebihi layar. Nah, untuk foto yang pertama ini durasinya kalian panjangin aja sampai di titik bit yang pertama. Untuk foto yang kedua, durasinya kalian panjangin aja sampai di titik bit yang ke-11. Untuk foto yang ketiga ini, kalian panjangin aja sampai di titik bit yang terakhir. Oke, kalau udah, sekarang kita ke foto yang kedua, kita lebarin aja dulu kayak gini. Di titik bit yang pertama, tambahkan keyframe. Lanjut di titik bit yang kedua, tambahkan keyframe, fotonya miringkan ke kanan 5 derajat. Sebentar. Kalian miringkan ke kanan 5 derajat, kemudian kalian perbesar ya guys fotonya. Nah, kira-kira segini. Di titik bit yang ketiga tambahkan keyframe tetap, di titik bit yang keempat keyframe tetap, di titik bit yang kelima keyframe tetap, di titik bit yang keenam tambahkan keyframe, fotonya kembalikan lagi 0 derajat. Kalian perhatikan zoomnya ya guys, zoomnya harus sama dengan yang tadi. Di titik bit yang ketujuh tambahkan keyframe, fotonya miringkan ke kiri min 5 derajat. Zoomnya juga masih sama dengan yang tadi. Di titik bit yang ke-8 tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ke-9 tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ke-10 tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang terakhir, bentar ini aku rapihin dulu, tambahkan keyframe, fotonya kembalikan ke 0 derajat, kemudian perkecil kembalikan ke ukuran semula. Oke, lanjut ke foto yang ketiga. Di titik bit yang pertama tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang kedua tambahkan keyframe, fotonya miringkan ke kanan 5 derajat. Kemudian kalian perbesar, nah kira-kira segini. Di titik bit yang ketiga, 4, dan 5 tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ke-6 tambahkan keyframe, fotonya kembalikan ke 0 derajat, zoomnya juga masih sama. Di titik bit yang ke-7 tambahkan keyframe, fotonya miringkan ke kiri min 5 derajat, zoomnya juga kalian perhatikan ya guys harus sama. Di titik bit yang ke-8, 9 sampai di titik bit yang kedua dari yang terakhir tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang terakhir tambahkan keyframe, fotonya kembalikan ke 0 derajat, kemudian perkecil kembalikan ke ukuran semula. Nah, kalau udah, sekarang kalian kembali lagi ke foto yang kedua, kita bikin JJ tipisnya di antara titik bit yang pertama dan titik bit yang kedua. Kalian arahin garis putihnya ini di sebelah kirinya titik bit yang kedua, tambahkan keyframe, fotonya turunkan ke bawah, geser ke kanan. Kemudian di sebelah kanannya titik bit yang pertama tambahkan keyframe tetap. Kembali lagi ke keyframe yang di kanan, fotonya naikkan ke atas sampai di tengah-tengahnya keluar garis warna hijau. Di sebelah kirinya tambahkan 1 keyframe, keyframe yang di kanan fotonya naikkan ke atas. Di sebelah kanannya tambahkan 1 keyframe, yang di kiri hapus, lalu tambah lagi yang di kanan hapus. Nah, di antara titik bit yang kedua dan yang ketiga caranya sama, aku ulangin sekali lagi. Di sebelah kirinya titik bit yang ketiga tambahkan keyframe, fotonya turunkan ke bawah, geser ke kanan. Di sebelah kirinya tambahkan 1 keyframe,
Keyframe yang di kanan fotonya naikkan ke atas, di sebelah kirinya tambahkan satu keyframe. Keyframe yang di kanan fotonya naikkan ke atas, di sebelah kanannya tambahkan satu keyframe, yang di kiri hapus lalu tambah lagi, yang di kanan hapus. Nah, di antara titik bit yang selanjutnya caranya sama, kalian tinggal ulangin aja cara yang tadi kalian lakukan sampai akhir foto yang ketiga. Dan ini aku percepat aja biar durasi videonya nggak terlalu lama. Nah, kalau udah sampai di foto yang ketiga, kalian bisa kembali lagi ke awalan foto yang kedua. Kita mulai dari keyframe yang kedua. Ini kan keyframe yang pertama. Ini keyframe yang kedua. Nah, di keyframe yang kedua ini, di sebelah kirinya tambahkan keyframe tetap. Keyframe yang kedua ini hapus lalu tambah lagi. Keyframe yang di sebelah kiri hapus. Keyframe yang ketiga ini juga sama, sebelah kirinya tambahkan satu keyframe. Keyframe yang di kanan hapus lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Keyframe yang keempat juga sama, di sebelah kirinya tambahkan satu keyframe, yang di kanan hapus lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Termasuk keyframe yang ada di titik bit juga sama, sebelah kirinya tambahkan satu keyframe. Keyframe yang di kanan hapus lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Nah, kalian tinggal ulangin aja cara yang sama, kalian lakukan sampai akhir foto yang ketiga. Dan ini videonya aku percepat biar durasinya nggak terlalu lama. Oke, kalau udah sampai akhir, kalian bisa kembali lagi ke awalan video yang pertama. Kalian klik foto yang pertama, kemudian kalian cari yang namanya menu animasi. Sebentar. Nah, klik animasi, kemudian pilih yang dimasuk, pilih yang perkecil, kemudian checklist. Oke, kalau udah kembali lagi ke awalan, pilih efek video, pilih yang di bagian next globe, kemudian pilih yang kamera goyang, kemudian checklist. Untuk durasi efeknya ini kalian panjangin aja sampai di titik bit yang pertama, kemudian klik sesuaikan, rentangnya 0. Kecepatannya kalian atur aja jadi 10, kemudian checklist. Oke, lanjut, kalian bisa pergi ke foto yang kedua di titik bit yang ke-6. 1 2 3 4 5 6. Nah, di titik bit yang ke-6 tambahkan efek video. Pilih yang di bagian pembukaan dan penutupan, kemudian pilih yang zoom berlian lalu checklist. Durasinya sampai di titik bit yang ke-7, lalu klik sesuaikan, ukurannya 100, kemudian checklist. Nah, kalau udah di titik bit yang ke-7 tambahkan efek video, pilih yang di bagian lens, kemudian pilih yang cermin, kemudian checklist. Durasinya sampai di titik bit yang ke-8. Nah, kalau udah kalian sebentar, ini aku rapihin dulu. Oke, kalian salin efek cerminnya ini, kalian taruh di titik bit yang ke-8. Durasinya sampai di titik bit yang ke-9. Kemudian kalian klik efek yang zoom berlian, kalian salin aja, kalian taruh sebentar, ini aku rapihin dulu. Nah, untuk efek zoom berliannya ini kalian taruh di foto yang ketiga di titik bit yang ke 1 2 3 4 5 6. Di titik bit yang ke-6, durasinya sampai di titik bit yang ke-7. Oke, lanjut, kalian bisa klik efek cermin, kalian salin aja, kalian taruh aja di bawahnya foto yang ketiga di titik bit yang ke-7. Durasinya sampai di titik bit yang ke-8, kemudian kalian salin lagi efek cerminnya, taruh di titik bit yang ke-9, durasinya sampai di titik bit yang ke-10. Oke, kalau udah kalian bisa ke akhiran, kalian bisa klik tanda tambah yang ada di samping. Sebentar, kalian bisa kembali lagi ke awalan, pilih efek video, pilih yang di bagian lens, kemudian pilih yang vignette, lalu checklist. Durasinya kalian panjangin aja sampai akhir foto, kemudian pilih objek, pilih yang semua video, kemudian checklist. Oke, lanjut, kalian bisa ke akhiran, klik tanda tambah yang ada di samping, pilih video, masukin mentahan video penutupnya, lalu klik tambah. Nah, kalian perbesar aja sedikit melebihi layar.
Oke, ini videonya udah jadi, kalian bisa langsung save aja dengan cara klik yang tanda panah ke atas. Sebentar, di sini aku mau tambahin efek glow scan. Terserah kalian mau pakai apa enggak. Kalau enggak, kalian bisa langsung save aja videonya. Kalau kalian mau tambahin efek glow scan, kalian bisa klik foto yang kedua. Kemudian foto yang kedua ini kalian salin. Nah, untuk yang ini, yang foto kedua ini, yang utama ini, kalian klik kemudian pilih yang overlay. Nah, otomatis kan akan dibawa kayak gini ya. Oke, overlaynya ini kalian pasin aja sampai di titik bit yang kedua. Kalian bagi. Nah, yang belakang ini kalian hapus aja. Nah, yang depan ini keyframe-nya kalian hapus aja ya guys. Semua keyframe-nya kalian hapus aja. Oke, kalau udah di titik bit yang pertama ini, kalian bisa kembali dulu. Kemudian pilih efek video. Pilih yang di bagian next group. Kemudian kalian cari yang namanya efek kabur. Sebentar, salah. Kalian pilih aja yang di bagian lens. Kemudian kalian cari yang namanya efek kabur, lalu checklist. Untuk durasi efeknya sampai di titik bit yang kedua. Oke, kalau udah kalian bisa klik yang objek, kemudian pilih yang overlay, kemudian checklist. Kemudian klik sesuaikan, kaburnya atur aja jadi 20, kemudian checklist. Nah, kalau udah kalian bisa salin efek kaburnya ini, kemudian kalian taruh di bawahnya. Nah, kalian bisa klik efek kabur yang ada di bawah ini, kemudian kalian klik yang ganti. Kalian ganti yang di bagian retro. Kemudian pilih yang namanya efek biru retro, kemudian checklist, lalu klik sesuaikan. Nah, untuk pertajamnya kalian atur aja jadi 100, kaburnya 0, bersinar 100, filter 0, kemudian checklist. Kalian salin lagi efek ini. Nah, untuk salinannya ini kalian taruh aja di bawahnya. Naruhnya harus sejajar ya. Kemudian kalian klik efek yang ada di bawah ini, kemudian pilih ganti. Kalian ganti dengan yang di retro, kemudian pilih yang cahaya retro, kemudian checklist. Lalu klik sesuaikan. Intensitasnya kalian filternya kalian atur jadi 0. Intensitasnya di sini aku pakai 70. Rentang juga 70, kemudian checklist. Oke, kalau udah kalian salin lagi efek cahaya retro ini. Nah, salinannya kalian taruh aja di bawahnya. Kemudian kalian klik efek yang paling bawah, kemudian kalian kalian ganti. Kalian pilih yang di bagian Nah, yang di bagian komik, kemudian pilih yang neon, kemudian checklist. Nah, kalau udah kalian bisa kembali dulu, kalian bisa ke Nah, kalian bisa ke overlay. Kalian klik overlaynya ini. Di titik bit yang pertama tambahkan keyframe, kemudian pilih sesuaikan. Untuk kecerahan kalian fullkan aja jadi 50. Kemudian kontras min 50. Saturasi min 50. Untuk cahaya kalian bikin aja jadi 50. Kemudian nah, bayangan kalian bikin jadi 50, kemudian checklist. Oke, kalau udah kalian bisa pergi ke akhiran overlaynya ini atau di titik bit yang kedua, tambahkan keyframe, kemudian pilih yang sesuaikan. Untuk kecerahannya atur jadi min 50.
kontrasnya udah biarin, saturasi 50, untuk cahayanya min 50, kemudian yang terakhir bayangannya jadi min 50, kemudian checklist. Nah kalau udah, kalian klik aja overlaynya, kemudian kalian pilih yang campuran, kemudian pilih yang mencerahkan, menerangkan, kemudian checklist. Nah hasilnya kan jadi, nah oke. Kalau udah, kalian klik overlay yang ini, kemudian kalian bisa salin. Nah salinannya ini kalian taruh aja di bawahnya foto yang ketiga, di titik bit yang pertama. Untuk durasinya kalian panjangin aja sampai di titik bit yang kedua. Nah di akhirannya kalian tambahin keyframe yang di tengah ini kalian hapus aja. Nah kalau udah, kalian bisa klik overlaynya ini, kemudian kalian cari yang menu ganti, kalian ganti dengan foto yang sama dengan foto yang ketiga ya guys. Nah kalau udah, kalian kembali lagi ke menu efek, kemudian untuk efek yang 4 ini, nah ini efek yang kabur, biru retro, pokoknya efek yang sejajar ini, yang ada 4 ini kalian salin aja. Pokoknya kalian salin aja. Sebentar. Nah untuk salinannya ini, untuk efek yang kalian salin ini, kalian taruh aja di bawah foto yang ketiga, di titik bit yang pertama sampai di titik bit yang kedua. Kalian tinggal pokoknya efek yang udah kalian salin tadi kalian taruh aja di bawah foto yang ketiga di titik bit yang pertama, durasinya sampai di titik bit yang kedua. Oke, untuk hasilnya nanti kayak gini. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah. Nah kalian klik aja efeknya ini, kemudian pilih objek, pilih yang overlay, kalian terapkan aja ke semua keyframe, semua efek yang kalian salin tadi ya guys. Kalian pilih objek, pilih yang overlay. Nah untuk hasilnya nanti bakalan kayak gini ya. Nah kalau udah, kalian tinggal putar aja videonya dari awal, kalian lihat apakah udah sesuai apa belum. Ini videonya udah jadi ya guys, ini agak nge-lag. Kalian bisa langsung save aja dengan cara klik yang tanda panah ke atas, lalu tunggu sampai proses ekspornya selesai. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat, dan apabila dari cara aku ngejelasinnya tadi ada yang salah, aku minta maaf. Sampai ketemu di tutorial yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.